Saudara, 4 tanggul sungai di Grobogan, Jawa Tengah jebol akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Senin sore. Warga sempat merekam detik-detik tanggul jebol. Inilah detik-detik luapan air sungai Tuntang di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah rumah warga hanyut terbawa derasnya arus banjir akibat tanggul yang jebol. Bahkan 2 relawan sempat terjebak banjir saat mengecek kondisi warga. Luapan air sungai yang deras menerjang hingga ke jalan raya sehingga menyebabkan akses jalan nasional penghubung Grobogan Semarang terputus. Selain melumpuhkan jalan nasional, tanggul jebol juga mengakibatkan ratusan rumah warga di 3 kecamatan tergenang banjir. Saat ini petugas gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD sedang melakukan antisipasi dan pendataan warga terdampak terkait bencana banjir untuk penanganan lebih lanjut. Untuk titik jebolan sebenarnya ada beberapa titik, namun yang paling bisa kita sebut sebagai penyebab utama itu ada sekitar 4 titik. Di mana saja itu? Yaitu di Kemiri, kemudian di sebelah Tanggul Tajem Sari, yaitu di Sungai Cabean, kemudian di Tuntang ada di dekat Bendung Gelapang sendiri, kemudian di Jembatan Tuntang sendiri. Wah, untuk pendataan kita masih dalam proses pendataan, Mas. Karena memang kita lebih fokus kepada penanganan darurat kita, jadi evakuasi dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Sampai tadi malam, banjir masih menggenangi sejumlah titik. Meski sejumlah warga sudah mulai mengungsi, masih ada pula yang bertahan di rumah mereka. Warga yang tidak mengungsi mengeluhkan kurangnya air bersih, terlebih kondisi listrik sampai malam masih padam. Hingga Selasa malam, banjir masih menggenangi beberapa permukiman warga di Desa Gubuk serta beberapa desa lainnya di Kecamatan Gubuk dan sekitarnya. Ketinggian genangan di beberapa wilayah mencapai antara 30 hingga 60 cm. Saudara, pagi ini kita pantau bagaimana banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Rifai Handoko di lokasi. Selamat pagi Rifai, bagaimana hingga saat ini, di mana saja lokasi atau kawasan yang masih terendam banjir? Ya, selamat pagi Asri. Dapat kami laporkan untuk perkembangan atau update banjir di wilayah Grobogan pada pagi hari ini. Bahwa saat ini genangan dilaporkan semakin mulai ada ketinggian genangan kembali karena ada intensitas hujan pada malam hari di wilayah selatan. Dapat kami laporkan juga bahwa untuk jalur antar kabupaten menuju dari Semarang menuju ke Grobogan hingga pagi hari ini masih lumpuh total karena longsoran di tanggul jalan sampai hari ini belum bisa diperbaiki karena luapan sungai masih terus terjadi. Begitu Asri. Ya, ada kenaikan tinggi muka air karena intensitas curah hujan pada malam tadi juga meningkat dan juga jalur di kabupaten ini masih lumpuh begitu ya. Lalu sudah ada upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Oh, ya. Dapat kami laporkan bahwa kemarin dinas-dinas terkait sudah sempat berkoordinasi seperti Balai Besar Pemali Juwana, bahkan juga PJ Gubernur Jawa Tengah juga sempat berkoordinasi dengan pemerintah Grobogan, Bupati, dan stakeholder terkait rencana-rencana atau tahapan-tahapan penanganan darurat terkait banjir di wilayah Grobogan ini. Begitu Asri. Ya, sudah ada koordinasi dari PJ Gubernur Jawa Tengah dan juga tadi Anda sempat menyebutkan bahwa tanggul ini belum bisa diperbaiki. Lalu juga ada sejumlah warga yang masih bertahan di rumah mereka meski tergenang banjir. Sampai saat ini apakah mereka masih bertahan atau sudah sebagian besar mengungsi? Rifai. Untuk pengungsian sebetulnya ada beberapa titik
terutama di masjid-masjid yang kondisinya lebih aman dari genangan, tetapi yang paling tersentral di Masjid Agung di Kecamatan Gubuk ini, di Masjid An-Nur. Pada awal banjir pertama ada sekitar 50 lebih pengungsi. Namun sampai tadi malam masih ada sekitar 30 sampai 40 pengungsi yang masih bertahan karena genangan semakin naik. Untuk kondisi logistik, pengungsi mengatakan baik dan lancar. Cuma tetapi untuk air bersih para pengungsi kesulitan. Begitu, Astrid. Ya, justru ada penurunan ya jumlah pengungsi di masjid yang sebelumnya ada 50, sekarang menjadi 30 pengungsi. Lalu juga warga mengeluhkan listrik masih padam, kemudian juga. Tapi tadi disebutkan masih baik-baik saja begitu ya untuk bantuan atau logistik yang diterima. Lantas apa saja bantuan atau logistik yang sudah diterima oleh para korban banjir ini, Rifai? Untuk logistik ya terutama makanan instan, nasi bungkus, kemudian selimut, dan air mineral. Begitu, Asri. Ya, kemudian terkait dengan bantuan dari pemerintah, ini rencananya ataupun juga pemerintah daerah setempat, rencananya ini akan disalurkan kapan, dan rencana untuk perbaikan tanggul yang jebol ini kira-kira kapan akan dilakukan, Rifai? Untuk bantuan logistik, pemerintah daerah sudah mempersiapkan sejak kemarin siang sekitar 11 ya, di hari Selasa. Terutama untuk dapur umum untuk penanganan darurat logistik makanan bagi warga-warga yang masih bertahan di genangan di rumah-rumah warga begitu ya. Sementara untuk perbaikan tanggul karena kondisi wilayah terutama di sekitar tanggul yang jebol masih tergenang dan kondisinya masih sulit diakses. Saat ini pihak-pihak terkait masih melaksanakan koordinasi, kemudian setelah nanti lokasi sudah bisa diakses, pemerintah maupun pihak terkait akan segera melakukan atau melaksanakan perbaikan tanggul darurat. Begitu, Astrid. Baik, sejumlah logistik sudah diterima oleh para pengungsi ataupun juga korban, dan juga untuk perbaikan tanggul jebol ini masih akan dikoordinasikan oleh otoritas setempat. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Rifai Handoko.